kalian para mahasiswa. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di saluran satu arah ini. Oke, hari ini insya Allah kita akan belajar yang namanya model antrian. Kalian tahu antrian nggak? Antrian itu ya antri, kurang lebih kayak gini. Kalau kita mau beli sesuatu ke kasir, ke kafe apapun itu, saat kita membayar ke Indomaret, ke Alfamart, kita harus antri. Menunggu dalam suatu garis layanan. Ya kalian ngantri tuh baris secara seri ke belakang. Kemudian kalian konsultasi ganti-gantian dengan teman kalian walaupun kalian duduknya di mana-mana tapi tetap pengen dengan dosen satu persatu. Itu antri. Kemudian kita juga naik kereta api, nunggu pelayanan loket penjualan karcis, kita juga ngantri walaupun sekarang kalian bisa pakai tap cash, bisa pakai e-money, bisa pakai flash, pakai apapun itu. Tapi tetap saat kalian nge-tap kartu kalian itu kalian harus antri, kecuali kosong. Kemudian berikutnya kalau kita mau ngisi bensin juga kita antri panjang, apalagi kalau lagi bensin harganya mau naik ya, pasti orang buru-buru pada beli semua. Kemudian apapun itulah untuk antrian kalian pasti tahu ya. Nah, struktur model antrian yang kita akan pelajari ini ada dua macam. Ini salah satunya adalah struktur model antrian yang sederhana. Jadi di sini pelanggan masuk dalam sistem antrian, kemudian masuk ke garis tunggu. Ini adalah fasilitas pelayanan. Let's say ini adalah kasir 1, 2, dan 3. Kalau kalian pernah lihat di Giant atau dimanapun, satu kasir akan melayani yang ini dalam satu antrian. Nanti kasir kedua melayani baris berikutnya, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, sistem antrian itu banyak. Kalau misalkan di lapangan terbang, kita ngeliat ada pesawat menunggu di landasan dengan fasilitasnya landasan pacu. Kalau di bank ada nasabah yang nunggunya, dan kasir dan lain-lain. Di sini bisa kalian lihat semua, oke? Ini banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Nah, kemudian bagaimana prosedurnya di antrian ini? Kita harus tahu bahwa sistem antrian apa yang digunakan dan bagaimana melakukannya. Kemudian apa sih model antrian yang cocok buat di antrian tersebut? Kemudian kita hitung, kita analisis, kita simulasikan model antriannya. Apakah yang kita sudah buat itu pas atau tidak? Oke. Nah, sistem antrian sendiri ada komponennya. Pertama adalah satu populasi masukan. Jadi kalau misalkan kalian mau touring nih ya, terus kalian masuk ke pom bensin secara bareng-bareng, misalkan di satu mesin pom kalian masuk 10. 10 itu adalah populasi yang masuk dalam satu antrian. Oke, di sini. Jadi ada 10 kendaraan, kemudian kalian 10-nya masuk bersamaan dan bergiliran berganti, itu adalah kalian pelanggan potensial yang masuk dalam suatu sistem antrian. Nah, kemudian yang kedua adalah distribusi kedatangan. Kita menggambarkan jumlah kedatangan per unit waktu dan dalam periode waktu tertentu berturut-turut dalam waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah disiplin pelayanan. Mana yang akan dilayani terlebih dahulu? Apakah kita pakai first come first serve, yang pertama datang kita layani, atau kita pakai last come first serve? Ataukah kita acak, atau kita pakai yang prioritas, yang menurut kita ini orang penting sehingga kita dulukan. Itu banyak di bank. Ya, di bank itu ada dua, biasanya mereka pakai first come first serve, yang pertama datang di servis oleh mereka, kemudian yang kedua prioritas, tergantung seberapa banyak kalian memiliki tabungan di bank tersebut. Oke. Yang keempat, kalian juga memiliki yang namanya fasilitas pelayanan. Pengelompokan fasilitas pelayanan menurut jumlah yang tersedia itu ada dua, ada single channel, multiple channel. Pak, single channel seperti apa, multiple channel seperti apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian di sini ada yang namanya distribusi pelayanan. Berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu, berapa lama setiap pelanggan dapat dilayani. Kemudian yang keenam adalah kapasitas sistem pelayanan. Ini kita harus bisa memaksimumkan jumlah pelanggan yang diperkenankan masuk dalam sistem. Kalau kita punya kapasitas 100, artinya kita nggak boleh ada antrian lebih dari 100. Walaupun pada kenyataannya sering terjadi, misalkan kalian mau nonton bola, udah tahu kapasitas GBK hanya 80.000 sekarang, yang datangnya 200.000, artinya mereka nggak akan bisa masuk ke dalam kapasitas sistem pelayanan. Yang terjadi adalah mereka tidak masuk dan mereka menonton di luar. Oke, yang ketujuh, ini bukan keenam, maaf ya.
Ini karakteristik sistem lain. Pelanggan akan meninggalkan sistem jika antrian penuh. Tadi saya bilang, kalau misalkan antriannya penuh, ya dia otomatis nggak akan bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Seperti itu, oke? Nah, ini adalah notasi dalam sistem antrian. Nanti kita kalau pakai berhitung, kita pakai rumus-rumus yang ada di sini nih. Ya, ini harus kalian pahami dan kalian pelajari. Nah, ini tadi saya udah bilang bahwa ada single channel mode, ada multi channel. Oke, ini adalah sistem model saluran tunggal, ya, sistem MM1. Ini populasinya tidak terbatas. Kemudian distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi Poisson. Apa itu distribusi Poisson? Sok belajar lagi di statistiknya, kalian cek distribusi Poisson itu apa. Kemudian disiplin pelayanan mengikuti FCFS. Kenapa FCFS? Karena dia hanya ada satu saluran, sehingga dia harus yang paling duluan masuk ke antrian, dia yang pertama kali masuk. Kemudian fasilitas pelayanan terdiri dari saluran tunggal. Kemudian distribusi pelayanan mengikuti distribusi Poisson udah. Kapasitas sistem diasumsikan tak terbatas. Oke. Karena dia populasi input terbatas, sehingga ini juga kapasitas sistem diasumsikan tak terbatas. Kemudian tidak ada penolakan maupun pengingkaran. Nah, jadi nggak ada tolak menolak di situ. Kalau misalkan antriannya penuh, nggak ada di antrian penuh. Ya pokoknya masuk aja semua, gitu ya. Nah, ini adalah persamaan yang nanti akan kita pakai. Mohon diingat-ingat, dipahami. Ini akan saya jelasin. Tadi udah ada notasinya macam-macam yang akan kita pakai. Ini adalah persamaan, ada 6, tapi mungkin hanya pilih-pilih kita ada beberapa yang dipakai. Nah, ini adalah contohnya. Di sini kita punya contoh bahwa dia ada PT CIARB mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson yaitu 20 kendaraan per jam. Operator dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Oke. Artinya dia memiliki spare 5 mobil. Ya, di sini dia datangnya 20. Dengan waktu pelayanan setiap mobil mengikuti distribusi probabilitas eksponensial, artinya dia eksponen makin naik. Jika diasumsikan mode sistem antrian menggunakan operator tersebut MM1, maka hitung tingkat intensitas kegunaan pelayanannya, si P tadi. Kita bisa lihat rumusnya di sini. P. Ini lambda dikurangi mu. Lambdanya yang mana? Tinggalkan tentuan. Mu-nya yang mana? Nah, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, jumlah kendaraan diharapkan menunggu dalam antrian, kemudian waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem, kemudian waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Ini 5 pertanyaan yang akan kalian pecahkan. Nah, di sini kedatangan mobilnya berapa? 20. Ini di sini contoh 15 salah ya. Kedatangan mobilnya 20, rata-rata 25 mobil mampu. Artinya di sini akan ada hampir penuh ya, sampai mobil keluar. Nah, di sini kita ketahui bahwa lambdanya 20, mu-nya 25. Yang kita tanya adalah P-nya, tingkat intensitas pelayanannya. Berapa P-nya? Tinggal kita bagi saja tadi 20 mobil yang masuk dibandingkan 25 kapasitas. Artinya operator tersebut dia kesibukannya hanya 80% dari kapasitas normal dia, kapasitas maksimum dia. Nah, 20%-nya itu disebut idle time atau waktu nganggurnya dia masih punya 20% itu waktu untuk istirahat. Oke. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah jumlah rata-rata kendaraan diharapkan dalam sistem. Nah, ini ngukurnya dengan rumus yang kita cari adalah L, di mana lambda dibagi dengan mu dikurangi lambda, itu kita tinggal masukin di sini. Lambdanya 20 tadi ya, mu-nya 25 kurang 20 sama dengan 4. Jadi di dalam satu sistem itu diharapkan ada 4 mobil yang berada dalam satu sistem, itu yang diharapkan. Oke. Nah, kemudian kita juga ngelihat mobil yang menunggu untuk dilayani itu seberapa banyak sih? Ternyata di sini mobil yang menunggu untuk dilayani adalah sebanyak 3,20. Dari mana? Kita masukkan aja di sini. Kita kuadratin ini 20 kuadrat jadi 400 dibagi 125 sama dengan 3,20. Kemudian ini 0,20 juga untuk melihat waktu rata-rata kendaraan. Jadi kalau kalian antri, itu mobil kan saling menunggu yang paling depan, ganti-gantian. Nah, mereka itu di dalam single channel bisa diukur berapa lama sih orang melayani. Nah, ini diukur dengan ini. Oke.
Dia secara seyogianya dia satu mobil itu maksimal 12 menit. Tapi bisa jadi mengisi lebih cepat. Tapi ini adalah waktu yang dipakai kendaraan menunggu selama 12 menit. Ini sound system satu mobil ya nunggu aja 12 menit gitu. Oke. Kemudian berikutnya ini ada Weki 0,16 jam 9,6 menit. Ini ngapain ini? Nah, kalau ini angka tersebut tunjukkan bahwa rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian. Jadi ini udah masuk ke antrian. Ya. Di antrian itu mobil nunggunya 9,6 menit. Gitu. Apa sih bedanya menunggu dalam sistem sama menunggu dalam antrian? Kalau dalam sistem itu artinya dia nunggu secara total itu 12 menit dari awal hingga akhir. Nah, tapi kalau dia udah masuk di dalam antriannya itu prosesnya dilakukan selama 9,6 menit seperti itu. Oke? Paham ya sampai sini ya semua? Nah, sekarang apa hubungan antara L, LQ, W dan WQ? Yang tadi saya bilang bahwa beda ya. Apa sih? Kok yang satu tadi W-nya itu ada 9,6 menit tapi W-nya 12 menit. Kenapa itu? Terus atau LQ itu apa sih gitu? Kalian mangga tolong buktikan rumus di atas, pecahkan dengan data yang ada, dengan rumus yang ada, tinggal kalian masukkan. Cari buktikan rumus tersebut. Oke. Saya lanjut ke multiple channel model. Nah, di dalam multiple channel model ini fasilitas yang dimiliki lebih dari satu. Kalau yang tadi antrian mobil pom bensin cuma satu mesin, satu pompa bensin, mobilnya ada beberapa yang parkir secara seri di belakangnya gitu ya, berurutan ke belakang berbaris. Nah, kalau di multiple channel model ini, fasilitas yang dimiliki lebih dari satu. Oke. Nah, huruf di sini S nih, ini menyatakan jumlah fasilitas pelayanan. Jadi kan tadi ada MM1. Kalau MMS ini ya bisa aja MM3, MM4, MM5. Ini artinya multi channel. Nah, contohnya apa yang sering dipakai di rumah sakit, di bank, ini pakai multi channel. Ya. Di sini lihat nih. Di sini pasien datang rata-rata 12 pasien per jam. Mereka menunggu di sini ramean. Tapi dia punya 3 saluran pelayanan. Ini ada Mbak 1, Mbak 2, ada Mas ketiga di sini yang siap melayani pasien. Gitu ya. Nah, dari sini juga sama. Hanya saja yang berbeda apa? Rumusnya. Dan tolong kalian coba lakukan. Ini sederhana, hitungannya seperti ini, pelajari. Mudah sekali ya. Nah, itu yang multiple channel. Tadi kalau udah bisa menghitung yang single, pasti kalian juga bisa menghitung yang multiple channel. Cuman hanya saja kalian mau atau tidak melakukan latihan ini. Kemudian yang berikutnya adalah model networks. Nah, di sini di model networks itu kita harus bisa ngelihat ada satu namanya sistem seri. Jadi setelah diantri di sini, kemudian dia pindah ke sini. Ya, apa sih ini subsistem yang seperti ini? Ini misalkan kalau kita pakai misalkan lagi pilkada, kita antri pertama buat datang ngambil bawa undangan, masuk ke TPS, terus kita nunggu di situ. Setelah itu kita ngantri lagi, kita dipanggil, ya. Ini nunggu duduk di dalam TPS. Setelah itu kita dipanggil satu-satu untuk ngambil kartunya, ya. Kita pasti udah bawa undangan. Nanti kita pindah lagi ke sistem antrian berikutnya bahwa kita harus masukin ke dalam kotak suara. Itu adalah sistem seri. Kemudian ada sistem paralel. Sistem paralel itu dia antrian masuk sekaligus tapi dilayani oleh beberapa cabang seperti tadi bank contohnya. Itu bisa seperti ini atau di Giant ya. Di Giant, di Hero, di apa lagi? Pokoknya segala macam mart-mart yang besar itu biasanya pakai dua. Kalau Alfamart, Indomaret seringkali cuma satu walaupun mereka bisa dua. Seringkali sistem paralel hanya berlaku satu, jadi dia hanya jadi sistem seri gitu jatuhnya karena keterbatasan SDM. Oke, mungkin itu saja perkuliahan hari ini mudah. Jadi kalian sudah paham bahwa sistem antrian itu ada single channel dan multiple channel dan jangan lupa networksnya ada seri dan paralel. Tugas kalian sekarang adalah mohon nanti saya berikan bagaimana bukan mungkin saya akan berikan ke kalian
semacam exercise buat kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik semua. Begitu saja hari ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.